Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan, misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Halo, hari ini saya dapat kesempatan luar biasa bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Jo. Halo Pak Jo. Hai, selamat siang. Selamat siang ya. Pak Jo orang yang humble banget. Saya kontak dan langsung bersedia untuk ngobrol-ngobrol dan dengan tujuan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan juga membuat rasa kebinekaan. Nah, kalau tentang jatuh bangun JNE dan tentang cerita bagaimana Pak Jo menjadi seorang mualaf, udah pasti udah ada di channelnya Riko Hwang dan juga sudah banyak media-media yang mengcover ya Pak Jo ya? Betul. Oke. Tapi ada satu dua hal nih yang saya pengen klarifikasi yang mungkin belum pernah diceritain. Sebagai contoh, yang saya dengar ketika Pak Jo menjadi seorang mualaf. Saat itu, kenapa bisa menjadi mualaf adalah karena ingin menikah. Ya. Cinta yang luar biasa. Pertanyaannya, ada nggak sih peran dari seorang istri Bapak dalam kesuksesan Bapak? Bu Nurlela. Iya, saya pikir faktor istri memang selalu penting di dalam sebuah rumah tangga. Nah, ketika mencari pasangan dan sebagainya, tentu itu menjadi ukuran yang dipertimbangkan. Dan setelah saya memilih dan menjadi seorang mualaf, saya melihat istri saya lebih banyak mengambil posisi mendukung saya dan bisa menjadi teman bicara yang sangat menyenangkan. Lalu akibat dari kondisi seperti itu membuat saya bisa lebih fokus ke pekerjaan. Jadi karena tipe saya ini memang lebih suka menyelesaikan pekerjaan itu secepat-cepatnya, karena kemungkinan ada pekerjaan lain atau masalah lain di esok hari. Nah, masalah keluarga, kalau itu tidak terlalu penting, itu biasanya tidak saya urus. Dan saya sangat bersyukur karena istri saya itu selalu menyelesaikan masalah anak-anak, masalah sekolah, masalah rumah, itu dengan semua keahliannya dia. Akibatnya ya saya bisa konsen dengan pekerjaan saya. Proses ini bukan bercerita soal 1-2 tahun, ini masalah puluhan tahun kadang-kadang. Puluhan tahun. Sampai suatu waktu saya juga harus menjadi ketua asosiasi, sehingga urusan saya sampai ke urusan industri dan sebagainya. Tapi karena istri saya fungsinya tetap prima, maka saya bisa konsen pada pekerjaan saya, pada tugas saya, yang akhirnya kita bisa melihat apa yang saya bangun seperti yang saya lakukan di JNE itu sampai hari ini masih bisa dianggap sebagai perusahaan yang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Keren banget, keren banget. Nah, ketika Bapak memutuskan untuk menjadi mualaf, ada nggak sih resistensi atau ada nggak sih orang yang nggak percaya atau bahkan bullying ketika itu terjadi baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam?
Iya, memang persiapannya itu perlu waktu yang cukup lama, pemikiran yang panjang. Tentu di dalam keluarga, sebagai keluarga yang tadinya lebih banyak arah keyakinannya itu di Katolik dan Kristen, tentu saya juga harus mempertimbangkan bagaimana pandangan orang tua. Tapi kebetulan orang tua saya termasuk yang tidak melarang, maka saya dapat kebebasan untuk memilih. Dan setelah itu justru saya merasa lingkungan tempat saya masuk menjadi Islam, lingkungan Islamnya itu lebih kelihatan lebih welcome untuk menerima saya sebagai anggota, dan banyak yang siap memberikan ilmunya, memberi pelajaran dan membantu lah. Kalau bullying itu mungkin kalau saya lebih merasakannya waktu saya masih kecil, ketika masih sekolah di SD, di TK, itu karena memang kebetulan saya fisiknya lebih kecil waktu itu karena umur saya lebih masih belum umur waktu masuk sekolah. Jadi itu mungkin hanya karena fisik saja, akibatnya memang pernah dibullying. Tapi buat saya, apakah itu disebut sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan? Tapi justru buat saya bullying itu membuat saya lebih mampu bertahan, lebih mampu menghadapi cobaan, dan itu saya syukuri sehingga membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Tapi bener bully secara serius atau gimana? Ya, kalau mungkin bagi anak-anak itu ya lebih ke perbuatan main-main, bercanda. Tapi tentu bagi yang terkena ya tidak menyenangkan. Saya pernah pulang sekolah dengan sepatu tinggal sebelah. Tinggal sebelah ya? Ya, dan mungkin juga sekolah tiba-tiba celananya ditarik begitu. Itu ya kita alami. Tapi ya itulah bunga-bunganya buat saya syukuri itu semua, jadi membuat saya lebih kadang-kadang lebih waspada. Ya, alhamdulillah semuanya saya bisa jalani dan semuanya saya syukuri, itu semua membuat saya jadi lebih mampu, lebih kuat. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar mengenai anak pembantu rumah tangganya Pak Jo, Pak Yanto ya. Iya. Kalau nonton mungkin bisa komen nih. Dan apa sih peran Pak Yanto itu sendiri ngebangun pribadi Pak Jo? Ada nggak kira-kira? Ya, Yanto itu umurnya seumuran, tapi kita sekolahnya berbeda. Saya bertemu dengan Yanto itu mungkin lebih banyak waktunya daripada saya di sekolah. Jadi artinya begini, jadi kalau ketika di sekolah saya mungkin dibully di sekolah, tidak punya teman. Tapi ketika pulang sekolah saya sangat gembira karena di rumah biasanya Yanto sudah menunggu, dia teman saya di rumah. Dan kita seharian itu bermain, kadang-kadang manjat pohon, mengejar layangan. Itu ya sehari-harinya kita itu berdua. Dan ketika dengan Yanto saya merasa lebih nyaman, dan Yanto itu termasuk orang yang selalu membela saya kalau kita menghadapi persoalan-persoalan. Itulah makanya kita cukup dekat sampai ketika kita berpisah waktu saya pindah ke Jakarta, sempat putus sebentar, tapi alhamdulillah setelah dicari-cari akhirnya setelah puluhan tahun juga saya temukan kembali dia di Kampung Deli. Di situ kita merangkai kembali persahabatan itu sampai hari ini. Jadi Bapak udah sukses sampai balik ke Kampung Deli nyari Yanto? Iya, karena memang Medan itu kan juga salah satu kota yang kita punya cabang. Jadi saya memang kebetulan ke sana untuk menelusuri lah masa lalu kita. Dan apakah kemudian Bapak membantu Yanto untuk bekerja di JNE atau gimana? Kalau Yanto dia memang punya pekerjaannya sendiri. Dia
juga termasuk penarik, mungkin kalau di Jakarta ini Metro Mini begitu ya. Tapi sekarang dia karena sudah usianya juga, mungkin dia sudah pensiun, dia jadi bengkel sekarang. Pekerjaannya ya itu. Jadi saya menghargai apa yang dia sudah lakukan sampai hari ini. Yang jelas ya kita jadi bersahabat dengan anak cucunya juga jadi berkenalan. Tapi apa sih yang buat? Maksudnya gini Pak, biasanya kan kita kan menganggap rendah ya, apalagi anak dari pembantu. Tapi kemudian Bapak pergi dan sudah berusaha sukses dan kemudian masih nyari dan kemudian mau bergaul gitu, itu apa sih? Kita penasaran banget. Wah, memang itu sulit ya. Buat saya persahabatan itu tidak melihat mereka itu siapa ya. Dari dulu Yanto itu memang anak dari pembantu ibu saya. Tapi saya melihat dia sebagai sahabat. Dan bahkan dia sering sekali menjadi pembela saya gitu ketika menghadapi persoalan di masa kecil itu. Dan bahkan ketika saya sudah berpisah suatu waktu, kemudian bertemu kembali, saya tuh sempat bertanya tentang kehidupannya, tentu saja sebagai teman, dan saya merasa mungkin waktu itu dia belum sanggup umroh gitu. Jadi saya tanya mau umroh nggak, dan dia bilang memang belum umroh. Lalu saya ajak dia berangkat tuh, bareng-bareng juga sama karyawan dari JNE karena kita ada programnya. Jadi saya sempat ajak dia umroh. Barangkali itu salah satu yang saya sering kenang, itu cukup berarti ya bagi kita yang beragama dan bisa menjalankan perjalanan ibadah. Mulia banget Pak. Salut, Alhamdulillah. Salut. Ya, dan Johari Zain Foundation. Saya baca-baca dan lihat visi misinya itu dahsyat. 99 masjid di seluruh dunia. Dan bukan hanya itu, tapi juga berbagi dan sedekah. Kenapa sih Pak berbagi dan sedekah itu penting buat pribadi Pak Jo? Iya, berbagi sedekah itu penting karena kalau saya belajarnya dari almarhum Bapak Suprapto yang mengajarkan tentang atau bercerita tentang salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ma'un, di mana kita diharapkan bisa berlaku dengan baik ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi agama itu bukan hanya ibadahnya saja, seremonial, tapi juga tingkah laku kita. Tingkah laku. Termasuk menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin. Itulah yang saya praktekkan selalu, beliau sampaikan dan saya praktekkan, dan itu menjadikan sebuah kesimpulan buat saya bahwa di dalam kegiatan komersial kita juga perlu ada kegiatan sosial. Karena komersial saja itu tanpa sosial itu bisa tidak panjang umurnya. Jadi sesuatu yang bisa panjang umurnya adalah ketika dia menjadi berkah, dia menjadi berguna. Nah, pekerjaan sosial yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa jadi berkah kalau kita sudah lakukan juga sosialnya. Jadi kegiatan komersialnya itu bisa jadi berkah, bisa panjang umurnya kalau diisi dengan kegiatan sosial. Jadi yayasan itu kita buat supaya kegiatan komersial kita itu bisa berkah gitu. Dan itu saya lakukan melalui yayasan, dan yayasan ini juga sebagai sarana untuk mengajak orang-orang yang mau mempraktekkan dari umumnya orang berdagang tapi lupa untuk berbuat kebaikan, maka bisa melakukannya melalui yayasan kita. Boleh nggak sih kalau saya bilang JNE itu bisa sukses, salah satu faktor utamanya adalah karena berbagi dan sedekah, Pak? Iya, saya rasa banyak orang yang menyatakan seperti itu, yang mengatakan JNE itu menggunakan manajemen spiritual. Manajemen spiritual? Ya. Oke. Memang itu salah satu yang orang percaya, karena di dalam prakteknya kita itu
setiap kali kegiatan kita selalu ada anak-anak yatim yang kita undang, anak-anak yatim yang kita santuni, dan itu berjalan sudah 29 tahun sampai sekarang ini. 29 tahun. Iya, dan akan terus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi kegiatan apa Pak dibawa anak yatim? Oh, macam-macam. Jadi kalau anak yatim, ya intinya kan mengajak mereka itu menjadi gembira. Tidak selalu santunan, tapi santunan salah satunya lah. Tapi yang lain-lain bisa kita lakukan. Misalnya kita ajak mereka makan di restoran, restoran yang biasanya mereka kalau anak yatim kita tahu diberi makan itu nasi kotak, tapi kalau kita ajak dia makan duduk di restoran, di mall yang bagus dan sebagainya, suasana yang baru, nonton bareng kalau ada film yang cocok untuk anak-anak yatim, itu juga kita lakukan. Bahkan kita ajak mereka belanja bareng di supermarket. Belanja bareng. Ya, dengan anak-anak yatim yang satu yatim itu, satu panti itu menggunakan satu kereta. Jadi belanja apa aja nanti tinggal kita hitung di kasir. Dan itu menyenangkan buat mereka, juga melatih kepemimpinan, melatih mereka memikirkan temannya dan seterusnya. Banyak program yang kita buat. Dan Pak Jo hadir? Ya, kalau di awal-awal saya pasti hadir. Karena sekarang ini kan saya udah jadi komisaris. Jadi saya mungkin tidak ikut hadir, tapi program itu masih jalan, yang saya pastikan. Bisa nggak sih Pak Jo cerita kisah nyata apa sih keajaiban dari sedekah di diri Bapak atau bisnis Bapak? Sebetulnya banyak ya, kalau kita telusuri, apalagi kalau kita teliti, tentu saja semua keberkahan, hikmah dari sebuah peristiwa itu yang semuanya sebetulnya datang dari Allah, dari Tuhan kita. Cuman kalau kita tidak dibukakan mata hatinya, belum tentu kita bisa melihatnya juga. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya banyak. Cuman kalau saya ingin bercerita yang sangat kasat mata, di JNE itu adalah di tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, kita melihat banyak orang kena PHK. Nah, kena PHK ini kan tentu saja banyak orang yang akhirnya mencari pekerjaan baru. Ada yang buka wartel dan bikin laundry dan sebagainya. Nah, JNE merasa kita ingin membantu juga. Kebetulan JNE waktu itu masih jalan, lalu kita menawarkan menjadi agen dengan modal yang seadanya. Bahkan dari JNE menyediakan timbangan waktu awalnya, itu mereka bisa buka bisnis pengiriman. Di tahun 98 itu memang masih kecil, bisnisnya masih kecil, orang ada yang mau, ada yang tidak, tapi banyak juga yang mau. Awalnya tidak begitu menguntungkan, tapi bisa jalan. Tanpa disadari, di tahun 2000 kita udah mulai melihat ada bisnis e-commerce gitu. Tahun 2000, oke. Online selling, Kaskus dan sebagainya itu mulai kelihatan. Dan di tahun 2010 kita udah bisa jualan 1 tahun 1 triliun. 1 triliun per tahun itu kemudian naik setiap tahunnya sekitar 30-40%. 30-40% per iya, tahun? Setiap tahunnya, dari tahun 2010. Dari 1 triliun? Bukan dari 100.000 ya? Itu iya. Beda banget, susah. Iya, memang bisa tumbuh segitu cepat karena agen kita itu yang banyak. Karena itu cocok dengan model bisnisnya. Itu kan sesuatu yang menurut saya keajaiban dari sedekah. Waktu awalnya 98 kita bersedekah, menawarkan bisnis kepada orang. Tanpa tahu apa bisnis yang akan terjadi. Kita belum tahu waktu itu ada online selling gitu. Tapi setelah sekian tahun, mungkin 10 tahun kemudian, ternyata online selling itu menjadi sebuah model bisnis yang disukai sampai hari ini. Dan itulah yang membuat JNE posisinya sangat dominan ketika jaringannya itu cukup luas untuk mengambil customer-customer yang tersebar. Begitu. Wow, jadi karena sedekah, tahun 98 benar-benar nggak tahu tuh Pak, bakal ada online belum selling. ada e-commerce, mungkin handphonenya masih gede-gede. Untuk nimpuk tikus masih bisa. Wah, nah, belakangan ini kan saya lihat di Instagram Pak Johari ada Johari Cup. Oh ya. Ada pertandingan. Ya. Dan Bapak
mention bahwa penting banget untuk silaturahmi dan kekeluargaan. Ya. Sedangkan 23.000 karyawan JNE itu kan banyak banget ya Pak ya. Untuk melakukan hal itu secara rutin, sebetulnya kenapa sih Pak penting kekeluargaan dan silaturahmi? Iya. Iya, saya rasa kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang terbuka itu membuat kita jauh dari salah paham, gitu misalnya. Nah, sementara kita lihat bisnis JNE itu bisnis yang padat karya. Jadi jumlah karyawannya cukup banyak. Sementara mereka itu bekerja di titik-titiknya masing-masing. Jarang sekali mereka itu bisa saling bertemu. Dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, tentu saja sulit membuat acara besar seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu kita mencoba mengumpulkan mereka dalam komunitas. Jadi ada acara salah satunya seperti Johari Cup itu kita bertemukan mereka di cabang-cabang olahraga. Mereka yang suka futsal akan bertemu dengan temennya dari cabang futsal, tapi dari cabang yang lain. Kemudian yang bulu tangkis dan seterusnya. Nanti sebetulnya juga ada acara-acara nyanyi misalnya, JNE Idol, kemudian ada yang kalau suka masak ya ada demo masak, kejuaraan masak, dan banyak hal lainnya. Ini yang saya pikir bagus kita lakukan itu, sehingga kita bisa menciptakan connectivity antara mereka dengan temennya. Connect ya jadinya ya. Jadi terjalinlah saling kenal, karena kalau mereka itu saling kenal, mereka bisa ingat temennya di tempat lain sebagai apa. Jangan sampai mereka itu lebih dekat kepada atau lebih kenal pelanggannya daripada kepada temennya gitu. Padahal temennya itu perlu diajak untuk kerjasama. Gitu. Nah, kalau di luar sana kan pengusaha pada bilang repot banget nih ngurusin karyawan. Dan Pak Jo ngurusin 23.000 karyawan sempat. Nah, apa kira-kira tip Pak Jo buat pengusaha di luar sana untuk ngurus karyawan, Pak? Oke, jadi sebetulnya karyawan yang penting kita ini, apakah kita pengusaha ataupun kita ini karyawan, itu harus saling memahami posisi kita. Sebetulnya jangan dibedakan antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha dan karyawan itu adalah dua kesatuan, dua pihak yang menjadi satu sehingga tercipta sebuah prestasi. Kalau karyawan itu tidak bisa menjadikan sesuatu prestasi, mencapai sebuah prestasi tanpa ada mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sebaliknya pengusaha itu kalau ingin mencapai sebuah tujuan, dia tentu juga perlu karyawan untuk berprestasi. Jadi karena kita saling membutuhkan, maka yang perlu adalah menjaga saling pengertian di antara karyawan dan pengusaha. Kalau karyawan itu percaya kepada pengusaha, sebaliknya pengusaha juga percaya pada karyawan, saya rasa sukses itu masalah waktu saja. Jadi kalau kita saling mencurigai, justru itu tidak mungkin mencapai sukses. Jadi harus saling percaya. Menarik sekali. Begitu. Menarik sekali. Oke. Sangat menarik. Karena banyak banget pembisnis-pembisnis di luar sana malah yang bilang, aduh saya nggak bisa banget nih percaya sama karyawan karena banyak yang melakukan hal-hal yang terkadang tepok jidat. Tanggapan Pak Jo gimana? Memang ada saja. Kalau kita mau melihat sekelompok orang pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Kalau kita lebih teliti, sebetulnya lebih banyak yang baiknya daripada yang buruknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita ketika ada yang buruk, kita hanya lihat yang buruknya saja, sehingga seakan-akan yang buruk itu mewakili semuanya. Padahal kalau kita mau jujur, sebetulnya yang baik itu lebih banyak. Oleh karena itu, kenapa enggak kita positive thinking saja, kita anggap semuanya baik. Kalau yang tidak baik ya kita geser saja. Kalau yang baik kita bisa menjalin kerjasama. Kalau lebih banyak yang baik kan kerjasamanya menjadi lebih meriah, lebih bermanfaat. Wah, Pak Jo, tadi kita ngobrol-ngobrol
saya dengar Pak Jo baru bikin startup. Oh ya. Yang buat saya penasaran, apa sih yang bikin Bapak dalam posisi sekarang dan umur sekarang yang masih bisa Bapak terus punya drive dan mau maju? Iya, kalau saya umurnya sudah 66 tahun. Sebetulnya buat saya kehidupan mencukupi lah. Untuk makan 3 kali sehari itu cukup. Tapi kenapa saya masih membuat bisnis? Itu karena kalau menurut saya, kalau kita membuat sebuah karya, itu tentu saja karyanya yang ada manfaatnya. Kalau kita hanya targetnya mencari uang, itu sebetulnya belum berharga. Yang berharga itu adalah ketika kita membuat sebuah perusahaan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak contoh, karena banyak bisnis yang terkena imbas dari kemajuan teknologi atau apa, atau model bisnis yang berubah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat kita berpikir, kalau saja kita bisa menciptakan sebuah model bisnis yang menjadi solusi terhadap persoalan mereka, maka saya yakin kita perlu mencoba dan memimpin mereka, mengajak mereka bekerja sama, yang akhirnya kita mengajak mereka keluar dari persoalannya. Ambil contoh, misalnya sekarang orang yang dulunya bisa jualan CD, sekarang jualan CD tinggal di copy saja lewat internet dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Maka kita harus memikirkan bagaimana menciptakan model bisnis baru sehingga kita tidak perlu lagi jual CD, tapi orang tetap bisa bayar pada kita kalau kita mau bikin album misalnya. Nah, silakan aja mengunjungi beberapa startup saya yang nantinya bisa ditemukan. Sebetulnya saya sedang menciptakan bisnis baru dalam rangka menggantikan bisnis lama yang sudah kuno, sudah konvensional. Jadi beberapa startup yang Bapak bangun, salah satunya Kolase. Kolase misalnya di bidang musik. Dan Omiyago. Omiyago di bidang makanan, kulineri. Nah, buat saya itu menarik banget. Bikin bisnis baru mungkin oke ya, dalam arti kata sebagai pengusaha, terkadang ya pengen terus maju, pengen bikin bisnis baru. Pilihannya itu loh, startup, di mana startup itu kan dominan pemikirannya adalah teknologi, sesuatu hal yang baru, anak muda, dan bahkan di beberapa orang di umur saya pun banyak yang bilang itu mah startup mah untuk anak umur 20-an. Nah, apa sih yang bisa bikin Bapak terus masih bisa apa ya, maksudnya nggak gaptek gitu? Nggak, sorry ya Pak ya. Iya. Ya, saya pikir kalau masalah milenial dengan orang-orang seperti saya, mungkin saya lebih ke baby boomers ya. Tidak ada bedanya yang apakah kita milenial atau bukan. Yang menjadi ciri khas dari milenial suatu generasi ya tentu adalah karakternya mereka. Jadi pola pikirnya mereka, apa yang menjadi mereka, yang membuat mereka suka, apa yang membuat mereka tidak suka. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam generasi itu, tentu kita harus memahami ciri-ciri khas dari generasi itu. Kita tahu bahwa milenial punya karakter yang berbeda dengan baby boomers, sangat jauh berbeda. Tapi kalau misalnya sebagai baby boomers seperti saya mau memahami milenial, maka saya harus pelajari apa yang mereka suka, apa yang menjadi kecenderungan. Kalau milenial kita tahu lebih individualis, kemudian mereka itu lebih melihat kehidupan ini sebuah perjalanan karir. Kita bisa melihat apa yang mereka lihat dari sisi atasannya, bosnya itu lebih dilihat sebagai seorang guru daripada pemberi perintah. Nah, kalau kita meletakkan diri kita pada posisi yang mereka inginkan, tentu kita bisa berinteraksi dengan generasi itu. Dan kan bisa berinteraksi itu menjadi penting kalau kita punya ilmu-ilmu yang sebetulnya baik untuk mereka. Jadi kehadiran saya di antara anak-anak milenial ini sebetulnya adalah untuk memastikan mereka itu tidak salah juga, karena semua milenial itu tentu ada positifnya, tapi juga ada negatifnya yang perlu kita jaga. Sehingga dengan pengalaman yang sudah ada pada saya bisa bantu mereka. Tapi di sisi lain apa yang mereka suka pun
saya bisa bantu mereka untuk mendapatkannya. Wow. Dan tips Bapak ada nggak kira-kira untuk pengusaha yang mungkin sudah cukup berumur dan sekarang lagi teriak-teriak karena ya bisa jadi coronavirus dan hal-hal yang menerpa bisnis sekarang ini? Oh iya. Iya, kalau musibah kadang-kadang kita sebutnya itu sering sekali kita anggap suatu hal yang negatif yang membuat kita mundur kembali. Tapi kalau kita mau melihat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terhadap manusia dan sebagainya, termasuk corona dan sebagainya, kalau kita melihatnya dengan kacamata positif, mungkin saja sebuah musibah itu bisa menjadi sebuah tantangan atau sebuah potensi yang bisa kita ambil menjadi bagian dari ekspedisi yang bisa kita lakukan mencapai kesuksesan. Jadi misalnya corona ini sekarang merubah banyak bisnis yang selama ini kita kenal. Sudah baku. Tapi ternyata dengan adanya corona membuat manusia itu berpikir kembali. Seandainya manusia itu tidak boleh berkumpul di dalam satu titik bareng-bareng dalam jumlah yang besar, lalu solusinya apa, gitu kan? Kalau manusia satu dengan yang lainnya takut tertular penyakit, lalu harus tidak terjadi kontak langsung terlalu banyak, maka apa solusinya? Jadi kita harus coba berpikir keluar daripada yang sudah baku selama ini. Dengan posisi seperti itu, kita akan mendapatkan justru hal-hal baru yang kadang-kadang tanpa disadari, dan saya sudah buktikan beberapa, itu ternyata membuat proses kerja kita menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah, dan itu jadi lebih efisien. Bayangkan kalau tidak terjadi musibah itu, mungkin kita tidak pernah tahu. Jadi musibah membawa berkah ini ya? Musibah bisa membawa berkah. Dan posisi JNE sendiri, setahu saya beberapa tahun yang lalu tentunya sangat-sangat mendominasi. Nah sekarang udah mulai bermunculan nih aplikasi-aplikasi online yang baru-baru dan menjadi banyak pilihan anak-anak muda, apalagi dengan 3 hours delivery, 3 jam delivery dan lain-lain. Nah menanggapi hal seperti itu bagaimana nih kira-kira JNE bisa beradaptasi? Iya, jadi semua bisnis itu harus terus-menerus melakukan inovasi. Karena kita tahu dunia bisnis atau dunia ekonomi atau dunia logistik yang sekarang kita bahas ini itu juga terus berubah. Teknologi terus maju. Nah, kemajuan-kemajuan ini, perubahan-perubahan ini biasanya juga menciptakan pelanggan yang menuntut tambahan kualitas. Seperti yang dulunya next day delivery sudah dianggap sebuah kebaikan, tapi sekarang inginnya same day delivery. Nah, ini yang harus ditangkap keinginan-keinginan dari pelanggan ini. Nah, untuk perusahaan JNE maupun yang lain-lain itu yang menggunakan satu konsep, itu harus ada pemikirnya, ada lead banknya. Lead bank yang terus memikirkan bagaimana mengambil bisnis ini ke level berikutnya, ya. Dengan kondisi sekarang ini tuntutannya menjadi ingin lebih cepat, kiriman ingin lebih banyak, kedepannya mungkin juga dengan harga lebih murah. Kita harus carikan jawabannya untuk semua itu. Nah, lead bank inilah yang nantinya menciptakan produk baru, yang nantinya bisa mengambil alih dari apa yang sudah ada sekarang ini. Jadi out of box thinking itu sangat penting. Harus out of the box ya Pak ya. Dan untuk dapetin out of the box-nya itu gimana tuh Pak? Ya, kadang-kadang kita harus membiasakan diri kita tidak selalu melihat persoalan itu dari dalam perusahaan. Sekali-sekali kita coba melihat perusahaan dari luar perusahaan. Contohnya misalnya, kalau kita membiasakan diri melihat perusahaan kita sendiri, tempat kita kerja, sebagai kompetitornya. Jadi kalau kita melihat perusahaan kita sebagai salah satu kompetitor, maka kita akan bisa melihat banyak kelemahannya. Kalau kita tahu kelemahan perusahaan kita sendiri, maka kita punya banyak kesempatan untuk
menghilangkannya atau memperbaikinya. Keren banget. Dan dalam pembangunan JNE dulu, saya ingat atau pernah baca bahwa modal uang yang didapat hanya 25 juta rupiah. Oh. Masih mungkin nggak sih untuk melakukan dan membangun bisnis sebesar JNE di zaman sekarang? Terutama untuk pembisnis awal, kira-kira dengan angka yang equivalent dengan yang ketika Bapak Jo dapatkan saat itu. Iya, jadi kalau bicara mengenai besaran uang itu memang bukannya sebuah kunci dari keberhasilan. Uang itu nomor sekian, walaupun memang tidak boleh juga tidak punya uang. Tapi kalau kita perlu uang, yang nomor satu kita perlu miliki itu oleh seorang entrepreneur adalah kita harus punya karakter. Karakter apa yang paling penting untuk seorang entrepreneur? Adalah kejujuran. Kalau kita punya kejujuran, maka kita bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, maka modal bisa kita dapat. Itu yang akan menjadi proses, ya. Jangan sampai jadi seorang entrepreneur tapi sudah mulai dengan ketidakjujuran, maka bisnis kamu akan susah. Jadi milikilah kejujuran itu sehingga kamu bisa dipercaya. Dengan bisa dipercaya, uang sebesar apapun nantinya kita bisa dapat. Kejujuran ya Pak ya? Kejujuran kuncinya. Apa sih tips bisnis untuk para pengusaha di luar sana dari Pak Jo? Ya, tadi, jadi kalau misalnya kita sudah memiliki kejujuran, maka yang next-nya adalah kita pikirkan produk apa sih yang bisa menjadi solusi. Setelah kita bisa menyelesaikan masalahnya, jangan hitung untungnya dulu, hitung solusinya dulu. Kalau sudah ada solusinya, keuntungan itu biasanya akan mengalir. Hitung solusinya dulu. Wow. Dan kalau dari sekian banyak hal dan hal-hal yang penting yang saya dapetin dari Pak Jo, kalau saya tanya, hanya satu, saya minta satu aja. Apa sih kunci sukses dari Pak Jo? Waduh, kalau kunci sukses saya pikir ya banyak ya seharusnya. Cuman yang sangat penting buat saya itu adalah terbukanya komunikasi antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Positive thinking itu juga penting. Jadi jangan buruk sangka. Kita anggap semua orang itu mendapat angka 100. Kalau mereka kurang baik, itu mengurangi angka dia sendiri. Tapi kita tidak menilai mereka 0. Kita menilai mereka dengan positif. Mudah-mudahan dengan berbaik sangka, kita punya keyakinan sendiri untuk maju ke depan. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Jo sebelum kita tutup interview ini. Tadi ketika saya parkir mobil saya Pak di bawah, saya ketemu satpam. Di mana saya tanya, bener nggak sih ini tempatnya Pak Johari? Ngobrol sebentar dengan Pak Satpam, dia bilang Pak Jo itu kalau datang ke sini pun kadang-kadang ngobrol sama dia. Yang saya pengen tahu, apa sih yang bisa membuat Bapak masih dalam posisi Bapak masih bisa bicara dengan satpam, dan gimana caranya bisa begitu humble? Wah, ini kan susah sekali jawab. Tapi kalau menurut saya tidak pernah melihat orang lain itu lebih rendah, lebih tinggi. Kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita adalah manusia. Semua jabatan yang ada sama kita hari ini barangkali atau besok lusa nanti berubah, itu karena Tuhan. Jadi kita jalani aja fungsi kita pada saat sekarang ini. Yang penting sebetulnya adalah ketika kita bisa membantu orang lain, maka kita bantulah. Karena kita tidak pernah tahu suatu waktu mungkin kita akan membutuhkan bantuan orang lain itu juga. Jadi dengan kesadaran seperti itu, maka semua orang kita anggap sama. Kita anggap kita juga bisa bersahabat dengan mereka. Kalau saja kita membuka diri, mudah-mudahan mereka itu juga membuka diri untuk kita. Thank you banget Pak Jo. Thank you. Very nice insight. Thank you very much.
Dan dari saya dan Pak Jo, salam Salam miliarder.